Selamat pagi. Ini komen dari Pak, aduh, kebayang ya Jess. Yang dimakan itu telur ayam biasa, apa boleh telur yang di Indomaret, telur omega 3? Waduh, Jess gini loh. Kalau bicara masalah telur itu, jangan kamu pilah-pilah lah ya. Saya kalau bicara masalah telur, telur itu kenapa harus menjadi makanan kita? Karena di dalam telur itu memiliki kandungan mikronutrisi yang lengkap, makronutrisi yang lengkap. Kamu kalau makan telur tok, itu tidak perlu makan nasi. Karena apa? Di dalam telur sudah ada karbonya. Sehingga kalau kamu tidak ada kalau kamu punya masalah yang namanya kanker, tumor, miom, kista, jantung, ginjal, cuci darah, prostat gitu, saya sarankan supaya kamu ternutrisi dengan baik, makannya adalah telur. Telur itu apa, Pak? Ya telur, nggak ada itu apa. Ya namanya telur ya telur. Semua binatang yang memiliki telur boleh dimakan. Kepiting itu punya telur, telurnya boleh dimakan. Ikan itu ada telurnya, telurnya boleh dimakan. Bahkan ada telur ikan yang sangat mahal sekali, yang harga per kilonya, per onnya itu jutaan. Itu telur ayam apa telur bebek, Pak? Suka-suka kamu. Kamu mau telur bebek monggo, kamu mau telur ayam monggo. Cuman masalahnya kalau telur bebek pasti kamu akan tanya, telur asin bagaimana, Pak? Ya kalau telur asin saya tidak merekomendasi. Karena telur asin itu oksidasi. Tidak untuk kesehatan. Tapi untuk cemilan, ya kalau kamu makan makan ada telur asinnya ya enak. Makan rawon ada telur asinnya hoja itu. Ya, makan nasi sendirian sama telur asin, nah itu kamu makan racun namanya. Nasi itu sudah gula, telur asin gula lagi, ya, nggak ada gizinya. Telur puyuh boleh Pak, ya namanya telur ya. Kalau tuh puyuh, burung puyuh bertelur ya boleh dimakan telurnya. Ya, kalau telur cecek Pak, kalau kamu bisa mendapatkan telur cecek, telur tokek ya boleh aja dimakan. Nggak ada masalah. Kenapa telur bagus? Karena di dalam telur ada yang namanya avitin di dalam putih telur dan ada yang namanya biotin di dalam kuning telur. Nah, dua itu mineral yang sangat jos untuk tubuhmu. Jadi boleh dimakan telur. Pak, dokter saya bilang kalau makan putihnya aja, itu dokter yang nggak belajar jauh. Ya, itu dokter yang belajarnya cetek itu. Kalau doktermu benar, maka doktermu mengajari kamu makan kuning dan putihnya, itu baru benar makanan. Ya, sudah cukup lah kamu dibohongin sama jurnal abal-abal tahun 1916 yang sudah menghasilkan miliaran dolar, jutaan dolar, ya triliunan dolar untuk pabrik-pabrik itu, pabrik-pabrik gula dan pabrik-pabrik farmasi. Udah cukup lah, jangan mau kamu dibodoh-bodohin terus lah. Generasimu udah generasi sekarang ini udah generasi keterbukaan, Jess. Sudah waktunya stop semua jurnal abal-abal yang diciptakan hanya untuk melegitimasi pabrik-pabrik gula, pabrik-pabrik biskuit, pabrik-pabrik tepung. Udah cukup lah, jangan mau kamu dibodoh-bodohin lagi lah ya. Justru kamu selama ini dibodohin untuk makan yang bukan makananmu. Apa itu? Yaitu tepung, roti, gula, sakit dikit, cemilan, sakit dikit, tepung, sakit dikit, bubur, sakit dikit, gula. Itu nggak benar itu. Itu yang membuat kamu ujungnya akan terobati seumur hidupmu. Yang ujungnya pasti innalillahi. Kamu nggak bakal bisa punya kesembuhan kalau sudah kena obat. Ya, contoh yang paling gampang, kamu diajari untuk makan makan sampah. Makan sampah itu makananmu cuma ganjil perut. Kamu mau kenal sama dokter hebat pun kalau suggestionnya adalah OBAT, ya saya berharap kamu harus 2 kali mikir atau 7 kali mikir gitu. Kenapa ya? Karena yang betul bukan itu. Kamu mau menjadikan obat menjadi makananmu atau makanan menjadi obatmu, itu keputusannya kan di kamu, bukan di mereka. Gitu. Daripada kamu makan obat, ya mendingan saya sarankan kamu makan telur. Kamu akan sembuh, kamu akan sehat. Itu saran saya. Ya biarin aja mereka benci sama saya. Karena jualan mereka tidak laku ya. Saya tidak pusing itu. Saya tidak pusing.
Tapi kalau kamu nggak mau ya silahkan aja. Ya, ada orang yang bilang, Pak, saya kena kanker harus dioperasi. Ya kan pilihannya ada di kamu. Kamu mau dioperasi ya silakan. Kalau kamu nggak mau dioperasi kan keputusannya ada di kamu. Kalau saran Pak Jas apa? Kalau saran saya jangan dioperasi. Terus apa yang saya lakukan? Yaitu ikutin aturannya. Apa aturannya, Pak? Tidak sarapan, tidak makan malam, singkirkan nasi, singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan jajanan, singkirkan gorengan, singkirkan yang namanya cemilan-cemilan. Lah terus makanannya apa? Makan telur, makan ikan, makan daging, makan seafood. Semuanya harus dimasak dalam kondisi ditem atau dikukus atau direbus, tidak digoreng, tidak ditumis. Tapi kata dokter kalau saya kata dokter saya nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur. Ya sudah pilihan kamu. Kamu mendengarkan kata-kata itu kan ya itu urusan kamu, bukan urusan saya. Saya hanya memberikan suggestion, kamu ikutin monggo. Nggak ikutin kan bukan urusan saya. Mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, usus-ususmu, ngapain saya mau pusing? Gitu. Di belakang saya udah jutaan orang mengalami kesehatan kesembuhan tanpa OBAT. Kamu mau pilih yang mana? Kan semuanya keputusannya ada di kamu. Kalau mengikuti aturan yang saya sampaikan, bangun tidur minumannya racikan macin. Kenapa ya? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Racikan macin itu nutrisi yang akan memberikan full kepada tubuhmu. Makanya kamu bisa nggak sarapan. Kamu mampu untuk tidak sarapan. Karena memang harus diistirahatkan pankreasnya. Tidak boleh disarap-sarapin, tidak boleh dimakan-makan malamin. Kalau mau sehat tubuhnya. Kalau kamu sehat kan nggak ada urusan sama saya. Makan apa aja monggo silahkan. Itu mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, esofagusmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu, saya nggak ikut campur. Gitu loh. Toh kamu di belakang melanggar apa yang saya sampaikan kan saya nggak tahu. Kamu mengikuti apa yang saya sampaikan kan saya nggak tahu. Itu kan kamu yang membuat keputusan. Gitu. Makanya kalau sudah modelnya kena CACAN, CECR itu, ya mau tidak mau kamu udah bermasalah dengan metabolic syndrome seperti itu. Ya mau tidak mau kamu harus singset lah. Taruh pisau di leher kata Raja Salomo. Karena makananmu yang membuat seperti itu. Hati-hati loh, kamu akan dikasih tahu masalah keturunan bapakku kanker Jess, mati gara-gara kanker Jess. Tapi tidak ada satupun anaknya kena masalah dengan kanker. Tidak ada keturunan itu. Mulut ini loh yang membuat mulutmu terbuka untuk makanan yang bukan makananmu. Itu jawabannya yang paling gampang. Kasar nih saya ngomong nih. Habis terlalu banyak yang punya masalah seperti itu. Kenapa? Ya karena melihat geleng-geleng kepala saya. Apa yang Pak Jes lihat? Dana BPJS 70 triliun per tahun habis itu hanya untuk ngobatin yang begituan. Orang-orang yang mulutnya tidak dijaga. Yang apa aja yang katanya orang enak dimakan. Makanya menghabiskan dana BPJS itu. Siapa mereka, Pak? Ya mereka yang mengalami degeneratif. Selnya gagal meregenerasi. Kok bisa selnya gagal meregenerasi? Iya karena makanannya semuanya gula, jajan, karbo, cemilan. Dia lupa tubuhnya butuh mikronutrisi, mineral dan vitamin. Tubuhnya lupa butuh asam amino, asam lemak. Sehingga dia hanya mengejar jajan aja. Dan kamu hidupmu keluar melek cangkem, yang kamu sasar mesti kafe. Bener nggak? Jajanan kafe, cemilan kafe. Pasti ada cemilan plus kafe, cemilan jajanan plus kafe, roti plus kafe, tepung plus kafe. Semuanya kan itu. Kamu mengabaikan 4 ini loh. Mineral dan vitamin, asam amino dan asam lemak. Sehingga tubuhmu bermasalah yang namanya degeneratif. Nantinya 2-3 tahun kemudian akan kena komplikatif dan kamu sudah terikat dengan yang namanya metabolik. Masalah-masalah metabolik. Ya kamu termasuk mereka yang menghabiskan dana BPJS 70 triliun, ya kamu termasuk. Bisa disembuhkan enggak? Sangat bisa. Caranya bagaimana? Stop sarapan dan stop makan malam. Simple kan? Nah, paginya itu perlu racikan macin, perlu suplemen. Siangnya telur, ikan, daging, seafood. Nah, itu yang menjadi perbaikan tubuh kita menjadi lebih sehat gitu. Ya. Telur apa aja lah.
Nggak ada